Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Aisyah dari kelas 1C dengan NIM akhir 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara serta rencana kontingensi dan upaya mitigasi yang dilakukannya. Banjarnegara adalah wilayah yang rawan dengan bencana tanah longsor, terutama di daerah perbukitan. Dari informasi BNPB baru-baru ini, terjadi bencana tanah longsor melanda Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara pada Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Bencana tanah longsor dapat terjadi karena faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, dan struktur batuan dan tanah. Selain itu, aktivitas manusia yang menyebabkan longsor antara lain adalah penebangan hutan, sistem drainase yang buruk, dan konversi lahan. Contohnya, pada bencana tanah longsor di Banjarnegara pada tahun 2014 yang memakan korban jiwa sebanyak 125 orang. Bencana tanah longsor ini disebabkan oleh kombinasi faktor, yaitu material penyusun bukit yang lapuk, kemiringan lereng yang curam, hujan deras, dan budidaya pertanian tanpa konservasi. Beberapa komponen penting dalam rencana kontingensi tanah longsor di Banjarnegara meliputi yang pertama, membangun dan memelihara sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi longsor dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Yang kedua, menyusun rencana evakuasi yang jelas dan terorganisir untuk memindahkan masyarakat dari daerah rawan longsor ke tempat yang aman. Yang ketiga, menyiapkan tim SAR dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban longsor. Yang keempat, menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, air minum, dan tempat tinggal sementara bagi para korban longsor. Dan yang kelima, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk memulihkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat yang terkena dampak longsor. Selain itu, upaya mitigasi juga penting dilakukan untuk meminimalisirkan korban jiwa pada saat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, yaitu yang pertama, mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Yang kedua, membuat sistem drainase yang baik untuk mencegah air resapan ke dalam lereng. Yang ketiga, pembuatan infrastruktur tanggul penahan, jangkar atau anchor, dan piling. Yang keempat, menghindari pembangunan rumah permanen di tebing atau lereng yang tidak stabil. Yang kelima, melakukan terasering dengan drainase yang tepat. Yang keenam, penghijauan dengan tanaman akar yang kuat, banyak, dan dalam. Yang ketujuh, relokasi bangunan yang rawan. Yang kedelapan, himbauan untuk warga agar waspada ketika dengan curah hujan yang tinggi. Dan yang kesembilan, tidak mengunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Jadi, dengan menerapkan rencana kontingensi dan upaya mitigasi yang komprehensif, diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Sekian penjelasan dari saya mengenai bencana tanah longsor di Banjarnegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.